Di perjamuan malam, seluruh keluarga mendengar percakapan antara sistem anjing dan aku. Kau tahu kakak perempuanmu, Jiang Wan, kan? Tunangannya berselingkuh. Dan dia cukup lihai dalam melakukannya. Mendengar gosip ini, mataku langsung membulat. Apa yang terjadi? Bukankah Wang Hao adalah teladan putra bangsawan di ibu kota? Bahkan orang tua pun memujinya tanpa henti. Jiang Wan, kakak perempuan yang duduk di seberang, langsung menegakkan punggungnya. Dengan ekspresi bangga. Tetapi detik berikutnya sistem langsung menyiramnya dengan air dingin. Hei! Berbeda di depan dan di belakang orang. Kau bukan cacing gelang di perutnya. Mana kau tahu wajah aslinya? Mendengar kata-kata ini, kuku Jiang Wan sampai menusuk dagingnya. Dia membanting meja dengan keras. Dan berteriak marah. Kepadaku. Jiang He. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku langsung terkejut. Dengan gagap aku menjelaskan. Kakak perempuan. Aku tidak membuka mulut. Tetapi dalam hati aku sudah mulai mengomel dengan gila. Astaga, kenapa kakak ini seperti ini? Berubah wajah secepat itu. Temperamen yang buruk ini. Tak heran Wang Hao ingin mencari tempat yang lebih lembut. Saat ini, kakak perempuan ketiga, Jiang Yaqi, tiba-tiba menendangku di bawah meja. Merendahkan suaranya, memperingatkanku untuk diam dan makan. Kata-kata ini membuatku bingung. Aku segera bangkit untuk mengambil nasi di dapur. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi drama gosip di benakku tidak berhenti. Gosip kecil? Cepat katakan sampai mana kemajuan mereka. Sistem tertawa licik. Hehe. Tuan, mereka sudah masuk hotel sejak lama. Sudah 2 jam. Dan belum keluar juga. Berniat untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak juga, dalam hatiku aku berdecak kagum. Daya juang yang begitu kuat. Itu berarti kakak perempuan tertua akan beruntung di masa depan. Tanpa disadari. Jiang Wan, yang merasa berbeda dan berada di belakangku, tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba berdiri. Dan bergegas masuk ke kamar mandi dengan terhuyung-huyung. Mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Hao. Tetapi setelah belasan panggilan, yang terdengar di gagang telepon hanyalah nada sibuk. Seketika keraguan, kemarahan, dan sedikit kepanikan yang tidak mau diakui. Menenggelamkan otaknya seperti air pasang. Membuatnya kesal hingga ingin berteriak. Pada saat yang sama, kakak perempuan ketiga mengikuti Yaqi. Dan mengetuk pintu kamar mandi dengan lembut. Nona. Kata-kata orang bernama Jiang He itu. Dengarkan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun, dari balik pintu terdengar suara Jiang Wan yang terisak. Kakak ketiga. Aku sudah meneleponnya berkali-kali. Tidak ada satupun yang diangkat. Pesan juga seperti batu yang tenggelam ke laut. Kakak kelima. Jiang Sui juga buru-buru menghibur kakak perempuan tertua. Jangan panik. Mungkin dia sedang rapat. Dan ponselnya dalam mode senyap. Nanti kamu bisa bertanya lagi. Jika tidak bisa, kita akan bertanya langsung kepada Jiang He untuk mendapatkan penjelasan. Jiang Sui hanya menggelengkan kepalanya. Suaranya lelah. Tidak perlu, biarkan aku sendiri untuk menenangkan diri. Dia membuka pintu tanpa melihat. Dan langsung naik ke atas. Tetapi saat dia naik ke atas, suara hatiku terdengar lagi di saat yang tidak tepat. Ya ampun, Kak. Keadaannya tidak beres. Apa yang terjadi dengan laporan cepat Xiao Gua? Sistem segera menanggapi laporan. Kemungkinan besar Jiang Wan sudah menebaknya. Tadi dia masih dengan panik menelepon Wang Hao. Hati saya langsung tidak enak. Pasti tidak diangkat. Sudah kuduga. Saudara ini memiliki kekuatan tempur yang hebat. Ini pergi untuk bekerja lagi? Melihat sikap ini, sepertinya akan bertempur sampai subuh. Begitu aku mengatakan ini, aku langsung merasa suhu di ruang tamu turun beberapa derajat. Kakakku menatapku dengan tatapan membunuh.
Terdengar suara dentuman keras dari atas. Itu adalah kakak perempuan yang membanting pintu kamarnya dengan keras. Dan membantingnya lagi. Baru kemudian aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan dengan cepat bertanya dalam hati. Xiao Gua, apa kau merasa punggungmu merinding? Melaporkan bahwa host memang merasakannya. Perasaan yang sangat menembus jantung dan menyegarkan. Aku terdiam. Xiao Gua, bisakah kau bersikap serius? Apakah ini saatnya bercanda? Waktu berlalu dengan cepat dan tiba pukul 2:30. Jiang Jiangwo akhirnya menerima hasil investigasi dari Wang Bo. Dia menatap layar ponselnya. Sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Amarah di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Sialan, bajingan ini berani menindasku seperti ini. Setelah Putri Jiang Jiangwo selesai berbicara, dia dengan marah berjalan menuju kamar kakak perempuannya. Pada saat yang sama, di kamar kakak perempuan, Jiang Wan akhirnya menerima telepon dari Wang Hao. Suara berminyak dan intim terdengar dari ujung telepon. Sayangku, aku sibuk tadi. Ponselku dalam mode senyap. Maafkan aku. Sayang kecilku yang paling kucintai. Wajah Jiang Wan sedingin es. Dan berkata-kata demi kata. Kau sibuk apa tadi? Perasaan tertekan itu hampir meluap melalui saluran telepon. Wang Hao dengan cepat menjelaskan. Aduh. Jangan marah. Jiang Wan. Aku sedang meninjau proyek tadi. Dan berbicara dengan beberapa bos besar. Aku benar-benar tidak memperhatikan ponselku. Mendengar penjelasan yang masuk akal ini. Ketegangan di hati Jiang Wan sedikit mereda. Begitu dia menutup telepon. Pintu kamar terbuka dengan keras. Dibuka dari luar. Jiang Jiangwo berdiri di ambang pintu dengan wajah muram. Suaranya dalam dan berat. Anak kecil Jiang Wan Wang Hao sekarang berada di kamar 5201 Hotel Tiansheng. Mendengar kata-kata ini, warna darah di wajah Jiang Wan memudar. Seluruh tubuhnya lemas. Untungnya, Jiang Jiangwo dengan cepat bertindak. Dan memegangnya. Dia menatap wajah pucat putrinya. Sangat sakit hati. Namun, dia tetap tega. Harus membiarkannya melihat dengan jelas wajah asli bajingan itu. Dia memegang kakak perempuannya dan mengulanginya lagi. Jika kamu tidak percaya, kita bisa pergi ke Hotel Tiansheng sekarang dan melihat dengan mata kepala sendiri keributan besar ini. Langsung mengejutkan keluarga. Semua orang, beberapa kakak perempuan menjulurkan kepala mereka. Begitu mereka mendengar bahwa Wang Hao benar-benar memiliki seseorang di luar. Seluruh keluarga langsung heboh. Teriakan dan makian terdengar satu demi satu. Wang Hao, anjing ini benar-benar bukan manusia. Kejadian ini langsung membangunkanku dari mimpi. Aku membuka pintu dengan mata mengantuk. Belum mengerti situasinya. Kakak ketiga Jiang Yaqi langsung menarik lenganku. Dengan tergesa-gesa melepas pintu dan memasukkannya ke dalam mobil. Aku benar-benar bingung. Dengan hati-hati bertanya. Kemana kita akan pergi? Zhang Yuzhen menoleh. Dengan tatapan membunuh di matanya. Begitu aku mendengarnya, DNA makanku langsung bergerak, selingkuh. Bukannya bagaimana kalian tahu? Begitu kata-kata itu keluar. Kakak perempuan di kursi depan. Tatapan setajam pisau langsung terbang ke arahku. Aku langsung diam dan menoleh untuk melihat pemandangan. Tetapi pikiranku masih tidak berhenti. Hei, melon kecil, menurutmu bagaimana ini bisa terbongkar? Lagi pula, kita belum mendapatkan sertifikat. Apa artinya selingkuh? Paling-paling itu hanya pratinjau kecil, kan? Sistem langsung memberiku tanda tanya, tuan rumah. Soal ini di luar silabus. Basis data melon kecil tidak merekamnya. Saat ini, Jiang Jiangwo malah berinisiatif memberi saya penjelasan. Dia berkata dengan wajah muram, Xiao He. Tadi kakak perempuanmu menelepon Wang Hao. Bajingan itu tidak mengangkatnya. Dia merasa tidak tenang. Saya pergi sebentar.
Siapa tahu setelah diperiksa. Bajingan ini sedang bermesraan dengan seorang wanita bernama Sabun Mandi di Hotel Tiansheng. Saya menggelengkan kepala. Dalam hati saya mengutuk Xiuzi dengan gila-gilaan. Dia membocorkan Wang Hao dengan begitu mudah. Kesadaran anti pengintaian ini terlalu lemah. Jika itu saya, Anda bisa menangkap saya akan kalah. Saya sedang bersemangat mengutuk. Jiang Jiangwo tiba-tiba terbatuk 2 kali. Dia menatapku. Xiaohi, nanti kamu serbu duluan. Saya akan mewujudkannya di tempat, bukan? Pak, suruh saya memimpin. Ini adalah TKP perselingkuhan, semoga tidak ada bahaya bagi nyawa. Zhang Yuzhen dengan cepat menepuk bahu saya. Xiaohi, ayahmu bilang kamu bertubuh besar. Suruh kamu masuk duluan dan tahan dia. Jangan biarkan bajingan itu kabur. Saya merenungkannya dengan cermat. Hei. Memang begitu. Tidak lama kemudian, mobil berhenti dengan mantap di depan pintu Hotel Tiansheng. Kami semua dengan aura membunuh langsung menuju kamar 5201. Berdiri di luar pintu, Jiang Jiangwo mengedipkan mata pada saya. Xiaohi, giliranmu? Merasakan beberapa tatapan dingin di belakang saya. Saya hanya bisa memberanikan diri untuk maju. Berdeham. Halo. Pesanan antar sudah datang. Tolong bukakan pintunya. Wang Hao, yang baru saja selesai berhubungan seks, sedang bermesraan. Mendengar ketukan pintu, dia terkejut, kemudian menepuk wanita di pelukannya. Sayang, kamu pesan makanan, ya? Tidak, coba kamu lihat. Setelah ragu sejenak, Wang Hao. Barulah dia perlahan-lahan berjalan ke pintu. Dengan tidak sabar berteriak. Aku datang. Tepat saat dia memutar kunci pintu. Saat suara, klik terdengar. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Membuka pintu dengan keras. Lalu langsung menekan Wang Hao yang baru mengeluarkan setengah kepalanya ke tanah. Seluruh keluarga mengikuti masuk ke kamar. Pemandangan di depan mata membuat udara membeku. Wanita bernama Sabun Mandi diranjang. Membungkus dirinya rapat-rapat dengan spray karena ketakutan. Dan kakak perempuanku, Jiang Wan, melihat pemandangan ini. Langsung lemas dan terduduk. Air mata jatuh seperti untayan mutiara yang putus. Berderai jatuh. Jiang Jiangwo sangat marah hingga matanya memerah. Mencengkeram kerah Wang Hao dan melayangkan pukulan keras. Menghantam wajah putihnya dengan ganas. Terdengar suara benturan yang tumpul. Seluruh tubuh Wang Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Dan jatuh dengan menyedihkan di dekat kaki Sabun Mandi. Kakak keempat, Jiang Nian, langsung meledak. Menunjuknya dan memaki-maki. Dengan mata penuh penghinaan dan amarah. Dasar binatang rendahan. Beraninya kau menindas kakakku. Kakak perempuan. Suara Wang Hao Jiang Sui dingin dan menusuk. Penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Kakak ketiga, Yaki, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya mengatupkan bibir tipisnya rapat-rapat. Tatapannya lebih tajam dari pisau. Wang Hao merangkak dari tanah dengan tangan dan kaki gemetar. Dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Di depan Jiang Wan, sayang. Dengarkan aku menjelaskan. Sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. Sementara Jiang Wan matanya kosong. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dan dengan seluruh kekuatannya menampar wajahnya. Tamparan di wajahnya. Wang Hao menerima tamparan itu dengan keras, bahkan tidak sempat peduli dengan wajahnya. Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Wan, pukul saja aku. Jika itu bisa meredakan amarahmu. Aku Wang Hao menerima semuanya. Suaranya bergetar tak terkendali. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Bagiku, Wang Hao seperti menggenggam jerami penyelamat. Wang, aku mendapatkan tempat tidur berisi shower gel Jiang Wan. Sungguh, bukan aku, dia yang merayuku, kau kentut. Kakak keempat, Jiang Nian, marah dan hendak menerjang maju. Sudah saat seperti ini.
Kau masih berani menuduh yang tidak-tidak? Kakak Jiang Qi akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi menyelamatkan Wang aku. Kami tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kau melakukan hal kotor seperti ini dan masih ingin menyalahkan orang lain. Apakah kau pikir seluruh keluarga Jiang bodoh? Dia berhenti sejenak dan berkata-kata demi kata. Mulai hari ini, pintu keluarga Jiang kami. Jangan harap bisa melangkah masuk lagi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wang Hao langsung pucat seperti kertas. Dia membuka mulutnya dan masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Adik ketiga, diam. Jiang Yaqi membentak dengan marah. Langsung memotongnya, siapa adik ketigamu? Namun, pada saat ini, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Wang Hao, kau bajingan. Kau tidak akan mati dengan tenang. Semua orang terkejut dengan suara yang tiba-tiba ini. Dan menoleh dengan cepat dan menyadari bahwa ketakutan telah lama hilang dari wajah Shower Gel yang selama ini meringkuk di sudut tempat tidur. Digantikan oleh kemarahan dan keputusasaan. Dia berteriak, kaulah bajingan yang membuatku mabuk, kaulah yang menipuku dengan kata-kata manis. Kaulah yang berjanji memberiku sumber daya. Sekarang setelah terjadi sesuatu, kau ingin membuang semua kesalahan padaku. Wang Hao, aku akan memukulmu, kau tidak akan mati dengan tenang. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia. Begitu kata-kata itu selesai, Jiang Jiangwo menamparnya lagi. Langsung menjatuhkan Wang Hao kembali ke tanah. Dia meludah dengan keras pada sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Berani-beraninya kau menipu perasaan putriku. Selesai. Jiang Jiangwo berbalik dengan wajah muram. Tatapannya terpaku pada sabun mandi seperti kerucut es. Dan apa yang kau lihat hari ini sebaiknya kau simpan dalam perutmu. Atau aku punya 100 cara untuk membuatmu menghilang dari dunia ini. Peringatan ini membuat tangisan sabun mandi berhenti seketika. Dia mati-matian menutup mulutnya. Mengangguk, karena dia sangat jelas bahwa pria di depannya ini benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Sang Yuzhen dengan sedih membantu. Kakak perempuan yang kehilangan jiwanya berjalan selangkah demi selangkah keluar. Kami beberapa orang juga diam-diam mengikuti. Udara terasa berat hingga bisa diperas airnya kembali ke mobil. Suasana masih terasa menekan. Kakak ketiga Jiang Yaqi memegang tangan dingin kakak perempuan dan dengan lembut membujuk, kakak jangan sedih. Sampah seperti itu tidak pantas kau meneteskan air mata untuknya. Kakak keempat Jiang Nian dan kakak kelima Jiang Sui juga ikut menimpali. Benar kakak? Zhang Yuzhen melihat penampilan kakak perempuan yang kehilangan jiwanya. Matanya memerah karena sedih. Jiang Wan, jangan dipikirkan lagi. Kita lupakan dia sepenuhnya. Kakak perempuan Jiang Wan menarik napas dalam-dalam. Berusaha memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Aku baik-baik saja. Kalian jangan khawatir. Namun tepat di tengah suasana sedih ini, suara hatiku yang sialan tiba-tiba muncul. Kakak benar-benar malang. Tapi Wang Hao ini ya, tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya juga. Bukan? Lagi pula tubuh sabun mandi itu benar-benar bagus. Pria mana yang bisa tahan? Begitu kata-kata itu terucap, aku merasa suhu di dalam mobil langsung turun drastis hingga titik beku. Dengan cepat, tatapan semua orang tertuju padaku seperti lampu sorot. Aku sangat ketakutan hingga gemetar. Dan mulai gagap karena merasa bersalah. Kalian semua kenapa melihatku? 3. Kakak perempuan Jiang Yaqi bereaksi paling cepat. Karena takut aku menyadarinya. Dengan cepat menyikutku dengan sikunya. Dengan kejam. Aku. Kenapa kamu tidak menghiburku? Hiburlah kakak perempuan. Cepat lihat matanya yang seperti memakan orang. Aku menghela napas tak berdaya. Bergumam pelan. Pria kecil tidak berkelahi dengan wanita.
Kemudian aku menoleh. Memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis kepada kakak perempuan. Kak, kamu juga? Apa yang membuatmu begitu sedih? Ini bukan salahmu. Apakah ini kesalahan yang akan dilakukan semua pria di dunia? Begitu kata-kata itu keluar dari mobil. Kecuali kakak perempuanku. Semua orang tercengang. Apa maksudnya kesalahan yang akan dilakukan semua pria di dunia? Benar saja. Jiang Jiangwo adalah orang pertama yang tidak bisa duduk diam. Dia menegakkan punggungnya. Dengan tegas membantah perkataan Xiao He. Tidak bisa bicara sembarangan. Tidak semua pria seperti itu. Seperti ayahmu. Seumur hidupku aku hanya baik pada ibumu. Sama sekali tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Sudah marah, menungguku. Hari ini aku harus melihat apakah kamu memiliki sistem riwayat hitam untuk memeriksaku. Apakah ayahku memiliki peristiwa besar yang mengejutkan? Begitu pikiran ini terlintas di benakku. Zhang Yuzhen dan beberapa kakak perempuan segera memasang telinga. Sementara Jiang Jiangwo langsung ketakutan hingga kaki tuanya mulai gemetar. Keringat dingin menetes ke bawah, menerima dari host. Setelah diperiksa, Jiang Jiangwo untuk sementara tidak memiliki berita besar yang mengejutkan. Namun, pada hari peringatan pernikahan bulan depan, dia diam-diam menyiapkan kejutan besar untuk ibumu. Aku langsung mencibir. Ini dianggap sebagai berita besar seluruh keluarga. Mendengar ini, Jiang Jiangwo, yang telah khawatir setengah mati di sampingnya, akhirnya menghela napas lega. Sudut mulutnya langsung membentuk senyum puas yang bingung. Meskipun terdeteksi lebih awal ada kejutan. Tetapi untungnya tidak ada hal memalukan yang terungkap. Senyum samar juga melintas di wajah Zhang Yuzhen. Beberapa kakak perempuan juga tersenyum. Bahkan Jiang Wan tidak lagi mempermasalahkan apa yang terjadi barusan. Saat ini mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Jiang. Baru saja diakui kembali. Tuan muda sejati yang baru beberapa hari. Jiang Han sudah terburu-buru. Ayo. Ayah, ibu. Akhirnya kalian kembali. Tadi pergi kemana? Jiang Jiangwo dengan santai melambaikan tangan, tidak kemana-mana. Hanya mengurus beberapa urusan. Kakak dan adikmu juga ikut. Jiang Yuzhen dengan wajah penuh senyum menyambung perkataannya. Saat itu, bukankah kamu sedang tidur? Jadi tidak tega membangunkanmu. Jiang Han bersikap keras kepala di mulut, tapi tangan yang disembunyikan di belakangnya malah mengepal erat. Jiang He yang terkutuk. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari rumah ini sepenuhnya. Aku malas mengurusnya. Dengan pikiran piciknya itu, langsung kembali ke kamar tidur untuk tidur. Pagi-pagi keesokan harinya di ruang tamu. 3 kakak perempuan masing-masing tenggelam dalam dunia kecil mereka sendiri. Pandangan Jiang Han menyapu mereka. Terakhir terpaku pada si Jie. Dia mendekat. Dengan wajah penasaran bertanya. Si Jie, apa yang sedang kamu gambar? Bolehkah aku melihatnya? Jiang Nian tidak mempedulikannya. Hanya terus menggunakan pena elektronik dengan gelisah mencoret-coret di tablet. Jiang Han menjulurkan kepala melirik sekilas ke layar, ingatan kehidupan sebelumnya langsung membanjiri benaknya. Cacat dan solusi desain ini sangat jelas. Namun tepat saat dia hendak membuka mulut untuk memberi petunjuk, si Jie Jiang Nian tiba-tiba mendengar suara hatiku. Xiao Gua. Apa yang terjadi dengan si Jieku? Tuan rumah. Si JMU sedang mendesain gaun haute couture. Akibatnya pola-pola itu menyatu dan timbul kesalahan. Jiang Han si kecil itu sedang bersiap untuk berpura-pura. Apa? Sial? Jika semua kakak perempuan membiarkannya mengendalikan mereka. Bukankah akhir hayatku sebagai umpan meriam sudah pasti? Tidak bisa. Aku harus segera mencari uang dan melarikan diri. Tuan rumah tenang, masalahnya. Kuncinya adalah gaya pola tidak cocok dengan gaun itu. Translate_text. Ganti saja polanya. Ganti saja polanya. Sesederhana itu. Kakak keempatku tidak mungkin tidak menyadarinya. Setelah mendengar isi hatiku, jari-jari Jiang Nian yang memegang pena elektronik tiba-tiba membeku.
Bocah nakal ini berani meremehkannya. Sistem terus menjelaskan, bukan karena kakak keempatmu tidak menyadarinya. Tapi gaya desainnya. Selalu kuat. Selalu suka menyelipkan sesuatu yang tajam dalam kelembutan. Tapi gaun ini membutuhkan sesuatu yang murni. Pola gaun ini terlalu mencolok. Wah. Aku langsung mengerti. Ternyata itu penyakit profesional. Begitu kata-kata ini diucapkan. Seperti ada petir di benak Jiang Nian. Menyapu sudut mulutnya. Tanpa sadar mengangkat senyum. Kemudian segera menundukkan kepala, pena elektron di tangannya menari-nari di layar. Jiang Yaqi dan Jiang Sui di samping saling bertukar pandang. Isi hati orang ini benar lagi. Dan Jiang Han mengira petunjuknya yang berhasil. Segera menunjuk ke pola tanaman merambat di layar dan terus berkata. Kakak keempat. Lihatlah garis-garis Byzantine scroll pattern ini terlalu kaku. Sama sekali tidak cocok dengan garis pinggang ruffle gaun. Dan yang ini juga tidak bisa. Sayangnya Jiang Nian sama sekali tidak mendengarkannya mengoceh di sana. Seluruh orang tenggelam dalam ekstasi modifikasi. Senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Seluruhnya melihat kebahagiaan kecilnya. Dan mengira itu adalah penegasan untuk dirinya sendiri. Dengan bangga melirikku. Tatapannya seolah berkata, lihat, aku berbakat. Kekuatan sejatiku ada pada saat Rolls-Royce melayang. Suara Jiang Jiangwo tiba-tiba terdengar. Xiao Han, ini kunci mobil Rolls-Royce Phantom untukmu. Mobil sudah diparkir di garasi. Terima kasih. Jiang Han langsung berseri-seri. Setelah menerima kunci, dia sengaja melempar-lemparnya di tangannya. Sial. Aku benar-benar ingin meninju wajahnya yang sombong ke sofa. Itu Rolls-Royce? Aku langsung menjadi sistem lemon. Yaitu segera menstabilkan hatiku. Kamu juga punya mobil. Ingat baik-baik detail plotnya. Aku pertama-tama menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian ingatanku langsung mencari. Dan mataku langsung berbinar. Aku menggosok dan melihat pria itu. Hahaha. 3 kakak perempuan melihat wajahku berubah dari masa menjadi gembira dalam sekejap. Dan mereka semua merasa sangat lucu. Sudut mulutku tanpa sadar melengkung diam-diam. Tidak lama kemudian, sekeluarga duduk mengelilingi meja makan menikmati sarapan. Jiang Jiangwo meletakkan sumpitnya. Dan mengumumkan dengan nada yang tidak bisa dibantah, Xiao Hi, Xiao Han. Siang ini kalian berdua pergi ke Universitas Jiangcheng untuk melapor. Wen Yan. Gerakan saya menggigit paha ayam. Tiba-tiba berhenti. Seluruh wajahku runtuh. Penuh dengan penolakan, aku bisa pergi sendiri. Melihat Jiang Han. Dia segera memasang ekspresi sedih. Menatap Jiang Jiangwo, ayah, kakak. Apakah dia tidak ingin pergi bersamaku? Jiang Jiangwo merasa sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Dan tiba-tiba merasa kepalanya agak sakit. Ekspresi Zhang Yuzhen langsung tenggelam. Dengan nada yang agak tegas. Xiao Han, jangan berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana mungkin Xiao Hi tidak menyukaimu? Kalian adalah saudara kandung dan harus saling menjaga. Melihat ibunya marah. Jiang Han segera menundukkan kepalanya dan menjawab dengan patuh. Bu. Aku mengerti. Tapi di dalam hatinya dia meraung dengan panik. Kepercayaan ibu sekarang padaku masih jauh dari cukup. Jika itu Jiang Hi di kehidupan sebelumnya. Kamu sudah diusir dari rumah. 4 kakak perempuan di samping makan sarapan dengan tenang. Tetapi mereka sudah mengerti operasi teh hijau Jiang Han ini. Alis mereka berkerut tanpa terasa. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bersuara. Siang hari. Di garasi, Jiang Han berdiri dengan bangga. Di samping Rolls-Royce Phantom baru itu. Matanya masih melirik ke arahku seolah-olah ada sesuatu. Tepat pada saat ini, sebuah SUV hitam besar perlahan keluar dari tempat pengemudi lawang. Aku melambaikan tangan. Dengan suara nyaring. Tuan muda. Mobil Anda juga sudah penuh terisi. Siap berangkat kapan saja. Terima kasih. Paman Wang.
Aku melangkah maju dan secara alami menepuk kap mobil. Mobil itu langsung mengeluarkan suara gedebuk yang tumpul. Aku menoleh dan menyeringai pada Jiang Han. Jiang Han. Phantom MU sangat cantik. Kecil dan halus. Tidak seperti mobilku yang terlalu berat. Saat aku berkata demikian, aku menghela napas panjang dengan serius. Senyum di wajah Jiang Han langsung membeku. Dia hanya merasa seteguk darah tua tersumbat di dadanya. Wajahnya hampir memerah seperti hati babi. Sengaja? Anak ini pasti sengaja. Dari mana Jiang He mendapatkan culinan? Orang tuanya terlalu pilih kasih. Jiang Wo melihat pemandangan ini. Hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, ombak dahsyat bergejolak di hatinya. Culinan? Kapan Jiang He mendapatkan mobil ini? Anak ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Jiang Han menahan amarah di hatinya. Dia duduk di kursi belakang Maybach tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara aku merasa sangat gembira. Melambaikan tangan pada Lawang. Paman Wang, ikuti mobil ayahku itu. 2 mobil mewah kelas atas. Berangkat dari villa keluarga Jiang satu demi satu. Menuju ke Universitas Jiangcheng. Di dalam mobil Maybach, Jiang Han melihat pemandangan jalanan yang mundur dengan cepat di luar jendela. Perasaannya masih campur aduk. Mengapa orang luar sepertinya menduduki sarang burung pipit? Mengapa dia bisa mengendarai culinan? Itu semua seharusnya menjadi milikku di kehidupan sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak rela. Matanya juga sangat suram dan menakutkan. Dia harus mendapatkan pengakuan dari orang tua dan saudara perempuannya lebih cepat. Dengan begitu dia bisa dengan cepat mengumpulkan modal dan jaringannya. Universitas Jiangcheng adalah tempat berburunya yang pertama. Mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya dan plugin kenabian. Dia yakin dia bisa dengan cepat menonjol. Dan menginjak-injak Jiang He sepenuhnya. Pada saat yang sama, di villa keluarga Jiang, Jiang Yaqi sedang memegang secangkir kopi. Berdiri dengan santai di dekat jendela dari lantai ke langit-langit. Bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Si Lao Liu itu agak menarik. Jiang Nian memegang tablet tanpa mengangkat kepalanya. Jari. Dengan cepat meluncur di layar untuk berdebat. Dia profesional dan tidak melihatnya. Jiang Han. Wajahnya sudah sangat marah. Dia pantas mendapatkannya. Jiang Sui menggeser gosip hiburan di ponselnya. Dengan dingin mengucapkan 2 kata. Kakak perempuan tertua menajamkan matanya. Melihat ke arah mobil itu pergi. Jiang Han itu tidak tulus. Dia menatap Jiang He. Kebencian itu sama sekali tidak bisa disembunyikan. Orang tua selalu merasa berhutang padanya. Mudah dibodohi olehnya. Kita harus mengawasinya dengan ketat. Kakak perempuan tertua benar, Jiang Yaqi. Hanya mengetuk-ngetuk meja dengan lembut, sedikit perhitungan kecilnya. Bahkan jika tersembunyi dalam-dalam. Di bawah suara hati Lao Liu yang terang-terangan. Tidak ada bedanya dengan telanjang. Namun, si Lao Liu ini hanya berpikir untuk kabur. Dia bermimpi. Jiang Nian akhirnya mengangkat kepalanya. Dengan kami beberapa saudara perempuan di sini. Bagaimana kita bisa membiarkan tambang emas berjalan ini melarikan diri? Ada banyak kegunaan dari hati ini. Misalnya, jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang kecil di universitas. Dia melirik para saudari yang hadir dengan penuh arti. Beberapa orang bertukar pandang dengan diam-diam. Senyum mereka penuh dengan pemahaman diam-diam. 30 menit kemudian, kantor pelaporan sekolah. Jiang Han berjalan ke arah seorang senior perempuan yang manis dan imut. Berbicara dengan sopan. Halo, senior. Saya siswa Jiang Han dari manajemen bisnis umum. Senior perempuan dengan sanggul sedikit mengangguk. Menoleh dan berteriak ke teman di sebelahnya. Ketika siswa Jiang Han ini dari manajemen umum mencari materi. Senior perempuan di sebelahnya segera mengubur diri dalam tumpukan materi daftar nama. Dan setelah senior perempuan dengan sanggul selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya padaku. Siswa di belakang ini, jurusanmu apa? Keuangan umum, suara Jiang He jatuh. Sanggul. Mata senior langsung berbinar. Nada suaranya naik 8 oktav.
Kamu adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi. Jiang He. Ya Tuhan. Kamu terlalu hebat. Ayo. Ini kunci dan materi kamu. Selamat datang di Jiangda kami. Terima kasih, senior. Aku menerima materi itu. Dengan sopan menyerahkannya pada Sheng Xian. Namun hatiku berbunga-bunga. Hei. Xiao Gua. Jiang Han. Kenapa orang ini lama sekali? Daftar nama ini diurutkan berdasarkan goresan nama keluarga. Tidak ada sistem yang segera melaporkan kembali ke host. Itu karena dia dari kelas 2. Begitu kata-kata itu diucapkan. Aku tidak bisa menahannya. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa ini di telinga Jiang Han. Benar-benar ejekan telanjang, dia tiba-tiba menoleh. Wajahnya memerah. Mendesis padaku. Apa yang kamu tertawakan? Mataku berputar. Aku berkata sambil tersenyum. Adik Jiang Han ingin tahu kenapa aku lebih cepat darimu? Jika ingin tahu, transfer aku 10 yuan. Bagaimana kalau membeli sebotol air untuk membasahi tenggorokanmu? Jiang He. Jangan keterlaluan. Suara marah Jiang Han berubah. Mau dengar atau tidak? Aku pergi. Aku melakukan sesuatu dan hendak pergi dan sebagainya. Jiang Han menggertakkan. Gigi geraham belakang dengan cepat mentransfer 10 yuan kepadaku. Sekarang bisakah kamu mengatakannya? Aku dengan puas mendekat ke telinganya dan berkata dengan seringai. Karena kamu dari kelas 2. Saat ini seolah untuk membenarkan perkataanku. Terdengar suara bingung namun jelas dari senior di samping. Teman? Apakah kamu benar-benar dari kelas umum? Daftar nama umum manajemen perusahaan tidak ada yang bernama Jiang Han. Mendengar kata-kata ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian pergi dengan meninggalkan punggung yang gagah. Hanya menyisakan Jiang Han yang terpaku di tempat. Wajahnya berubah dari merah menjadi hijau lalu menjadi putih. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan susah payah menekan rasa malu yang luar biasa itu. Suaranya seperti dipaksakan keluar dari tenggorokannya. Kak. Maaf. Aku salah ingat. Aku adalah kakak kelas cepol dari kelas 2 manajemen bisnis. Tiba-tiba sadar. Dengan nada bicara yang panjang. Aku berkata. Kenapa aku tidak bisa menemukan daftar nama kelas 2 di sini? Saat ini, Jiang Han merasa setiap detik terasa seperti 1 abad. Setelah mendapatkan kunci asrama, dia segera melarikan diri dari pendaftaran mahasiswa baru. Perasaan dipermalukan itu membuatnya ingin segera mencari lubang untuk bersembunyi. Di sisi lain, aku tiba di asrama. Begitu aku membuka pintu, yang kulihat adalah lautan daging putih yang mempesona. Seorang pria gemuk mendengar suara pintu terbuka. Perlahan berbalik. Wajahnya menampilkan senyum ramah. Ayo. Ada sesuatu di pikiranmu. Halo. Namaku Yang Dali. Aku memaksakan senyum kaku. Halo. Namaku Jiang He. Ngomong-ngomong. Kapan kamu tiba? Hehe. Aku sudah datang kemarin sore. Kamu tidak tahu ada banyak kakak kelas yang menyambut mahasiswa baru kemarin. Dan kualitasnya lebih tinggi dari yang lain. Aku juga mendapatkan daftar Dewi kampus Universitas Jiang yang baru dirilis. Ayo, mari kuperlihatkan. Lihat arah perjuangan kita selama 4 tahun ke depan. Yang Dali awalnya sedang asyik menggeser layar ponselnya. Tiba-tiba alisnya berkerut tajam. Senyum di wajahnya langsung membeku. Sial. Saudaraku. Kau jadi terkenal. Sudah terkenal di seluruh sekolah. Namun, ketika saya mendengar ini, tanpa menoleh ke belakang, saya berkata, Hai. Bukankah ini masalah waktu saja? Lagi pula, saudara laki-laki mewarisi aura Yuan Guang dari Akademi Cheng Jiangcheng. Adik laki-laki memiliki kekuatan yang tidak jauh darinya, sudah terbiasa. Bukan itu? Suara yang sangat keras bahkan meninggi. 8 derajat, kamu dimarahi.
Sekelompok besar mahasiswa baru menyemprot dengan gila-gilaan di grup. Aku benar-benar tercengang. Ada apa ini? Apa aku menyakiti seseorang? Yang Dali memasukkan ponsel ke tanganku. Di layar terpampang antarmuka obrolan grup pertukaran mahasiswa baru Jiangda. Jiang Hiluo Cheng, wajah itu. Bukankah itu si penipu dari keluarga Jiang? Tuan muda yang asli sudah pulang. Dia masih saja tidak mau pergi. Tidak tahu malu. Masih berani bersuara seperti burung pipit yang ditawan. Keluarga Zheng benar-benar memelihara anak serigala bermata putih. Melihat komentar-komentar jahat ini, tekanan darahku naik dengan cepat, jari-jariku hampir meremukan layar ponsel. Xiao Gua, segera cari tahu untukku. Bajingan mana yang bermain-main di belakangku? Elang elektronik Xiao Gua segera berbunyi. Modul pelacakan informasi sedang diaktifkan. Tenang dulu, saudaraku. Kamu, Zhen Li, dengan hati-hati mendekat dan bertanya. Kamu benar-benar anak dari keluarga Jiang itu? Benar. Kenapa? Takut? Takut satu asrama denganku dan ikut terseret. Takut? Si gendut yang Dali mendengar ini. Tubuhnya langsung berdiri tegak. Menepuk dadanya dan berkata. Aku, Yang Dali, memang gendut. Tetapi pandanganku tentang orang sangat tajam. Setelah mengobrol beberapa kalimat denganmu, aku yakin kamu adalah orang yang terus terang. Ini jelas seseorang yang sengaja bermain-main di belakangmu, katakan saja. Apa yang kamu inginkan dariku, saudaraku? Apakah masuk ke grup dan berdebat dengan mereka? Atau haruskah aku pergi menghadang pintu? Itu terserah kamu. Melihat penampilan si gendut yang dipenuhi amarah dan kebenaran ini. Amarah di hatiku entah kenapa menghilang sebagian besar. Kau mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Gemuk, cukup saudara. Tapi menjaga orang gila melindungi Lei Jin. Masih mudah menimbulkan masalah. Ritme semacam ini datang dengan cepat. Perginya juga cepat. Jangan pedulikan dia. Biarkan dia beberapa hari dan dia akan menjadi dingin sendiri. Ya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Kita tidak berdebat dengan orang jahat semacam itu. Pada saat ini, suara Xiao Gua tiba-tiba terdengar di benakmu. Pelacakan sumber host selesai. Jiang Han menangis kepada teman sekamarnya, Lin Yu, di asrama. Ketidakadilan Lin Yu membela dia. Membawa ritme hitam di grup mahasiswa baru. Kau benar-benar orang ini. Kilatan keringat melintas di mataku. Baru mulai sekolah dan buru-buru menjatuhkanku. Benar-benar memperlakukanku seperti kesemek yang lembut. Hubungan ini telah terbentuk, mari kita bermain perlahan. Dalam setengah jam berikutnya. Sambil dengan cekatan mengemasi barang bawaanku. Sambil mengobrol dengan Yang Dali tentang segala hal. Ngomong-ngomong. Gemuk, ada rencana apa malam ini? Itu terlalu berani. Begitu Yang Dali mendengar ini, langsung bangkit kembali dengan darah penuh. Susunan pesta mahasiswa baru malam ini sangat hebat. Puncak acara. Tapi Jiang Sui, bunga sekolah yang diakui oleh Universitas Jiang kita. Tanganku yang merapikan buku tiba-tiba turun. KKU. Dia benar-benar di sekolah kita. Dan Yang Dali sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan menatapku dengan mata membara. Apakah dia kakakmu? Ya. Dia tak terpecahkan bagiku. Setelah kata-kata itu jatuh, senyum menyanjung langsung memenuhi wajah Yang Dali. Dia meraih lenganku. Berteriak dengan penuh semangat. Saudara kandung. Saudara kandungku, demi fakta bahwa kita berada di kamar yang sama. Kau akan membantu saudara. Aku akan mewujudkan impianku. Biarkan aku dan Xiong-Shen mengambil foto dengan Zhang Ying. Aku tercengang olehnya. Berbicara dengan cepat. Berhenti. Berhenti. Sungguh bukan karena aku tidak membantumu. Masalahnya adalah hubunganku dengan kakak-kakakku sangat buruk. Ini benar-benar sulit. Tapi Yang Dali tidak mau menyerah. Mencengkeram lenganku dan mengguncangnya dengan keras. Hanya 1 atau 2 lembar saja. Aku jamin tidak akan mempermalukanmu. Berhenti gemuk. Tulang-tulangku rasanya mau patah.
Mataku berkunang-kunang. Hanya bisa menyerah. Aku janji, oke? Lepaskan, cepat lepaskan. Yang Dali mendengar itu. Wajahnya yang gemuk langsung berseri-seri. Kau adalah kakak kandungku. Malam ini aku traktir hotpot sepuasnya. Dalam sekejap mata. Malam tiba. Kami berdua makan malam ala kadarnya. Lalu mengikuti kerumunan orang menuju tempat acara. Aku. Lalu di sudut panggung diletakkan sebuah kursi kosong. Pantatku bahkan belum sempat duduk dengan nyaman. Pertunjukan malam dimulai secara resmi. Dalam pidato pembukaan yang bersemangat dari pembawa acara. Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk kebanggaan Universitas Jiang kita. Jiang Sui, suasana di seluruh tempat acara langsung terbakar habis. Urat-urat di leher yang Dali di sampingku menonjol keluar. Berteriak sekuat tenaga. Dewi, aku mencintaimu. Di tengah panggung, Jiang Sui mengenakan gaun malam haute couture berwarna kuning cerah. Dia sedikit mengangkat tangannya. Dengan anggun memegang mikrofon. Seluruh tempat acara secara ajaib menjadi sunyi. Segera setelah itu, intro musik dimulai. Itu adalah lagu yang akrab bagi semua orang, elegan. Suara merdu Jiang Sui membawa sedikit serak yang pas. Dengan sempurna menyanyikan lagu itu. Perasaan menyesal namun lega. Seolah-olah menarik hati semua orang. Lalu dengan lembut meletakkannya. Hingga nada terakhir jatuh, tepuk tangan bergemuruh di seluruh tempat. Sorak-sorai serempak sekali lagi memicu klimaks. Saat ini, pembawa acara berjalan ke atas panggung dengan wajah penuh senyum. Terima kasih banyak kepada teman sekelas Jiang Sui karena telah membawakan kami pertunjukan yang sangat indah. Selanjutnya adalah sesi interaktif kecil kami yang menarik. Silakan lihat layar lebar. Roda ini akan secara acak memilih satu orang yang beruntung. Siswa ini akan mendapatkan kesempatan untuk berduet dengan dewi kita, Jiang Sui. Roda yang berputar cepat. Menggerakkan detak jantung ribuan orang di tempat kejadian. Sesaat kemudian, angka besar membeku di tengah layar. Kelompok 26 orang langsung gempar. Masing-masing buru-buru menunduk untuk memeriksa tempat duduk mereka. Untungnya, Yang Dali menunduk dan melihat nomor tiket di tangannya. 25. Cahaya di wajahnya langsung meredup. Tapi detik berikutnya, dia meledak dalam ekstasi. Tamparan pertama menghantam punggungku dengan keras. Aku pergi nomor 26. Itu kamu tamparan ini sangat kuat. Membuatku sedikit takut. Aku menggosok punggungku dan berkata dengan marah. Gemuk? Apakah kamu sangat bersemangat? Bukankah aku senang untukmu? Yang Dali mendorongku keluar dari kursi. Di bawah perhatian seluruh penonton. Dengan wajah tanpa harapan. Aku perlahan berjalan menuju panggung. Lampu sorot yang menyilaukan membuatku sedikit tidak bisa membuka mata. Aku tanpa sadar mengangkat kepalaku. Kebetulan bertemu dengan tatapan Jiang Sui. Aku melihat sudut bibirnya. Sepertinya ada sedikit lengkungan. Dia sepertinya baru saja tersenyum. Hatiku tiba-tiba meluap. Bergumam? Apakah itu ilusiku? Atau lampu panggung ini membuatku pusing? Menurut analisis ekspresi mikro, Jiang Sui memang menunjukkan senyum singkat dan halus kepada host. Mungkin dia pikir posturmu naik ke panggung agak lucu. Xiao Gua. Aku belum selesai denganmu. Hatiku benar-benar ingin menjadi gila. Pembawa acara tepat waktu menyerahkan mikrofon. Teman sekelas yang beruntung ini, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa memeras senyum yang lebih buruk daripada menangis. Namaku Jiang He. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba terdengar sorakan dari bawah. Ya ampun. Dia adalah penipu atau tuan muda itu. Bagaimana dia bisa naik ke atas panggung? Dia tidak tahu malu. Mendengarkan dari bawah panggung. Segala macam hal bisa dikatakan. Suara diskusi. Tiba-tiba aku merasa sangat marah. Aku mengutuk dalam hati. Aku tahu ini akan terjadi. Xiao Gua, cepat bantu aku mencari tahu siapa bajingan yang bermain di belakang layar.
Efisiensi Xiao Gua sangat menakutkan. Dalang di balik layar adalah Ketua Dewan Mahasiswa, Shen Jinbing. Begitu orang ini mendengar, dia mengejar Jiang Sui tanpa henti. Sayangnya, dia selalu gagal. Jiang Han berinisiatif untuk datang. Dia mengarang cerita. Mengatakan bahwa kamu punya niat buruk terhadap Jiang Sui. Dan berpura-pura menyedihkan. Mengatakan bahwa dia juga merasa terganggu olehmu. Begitu Shen Jinbing mendengar ini, dia langsung marah. Itulah mengapa dia membuat kekacauan ini. Begitu aku mendengar ini, amarahku langsung melonjak. Aku menyukai Jiang Sui, sialan. Bajingan ini mengarang kebohongan. Apakah dia bahkan tidak menggunakan otaknya? Suara Xiao Gua sangat tenang. Dari sudut pandang hukum, tidak ada hubungan darah di antara kalian. Kamu sebenarnya berpihak pada siapa? Aku merasa tekanan darahku hampir meledak. Jiang Sui di sebelahnya mendengar dengan jelas bahwa Shen Jinbing dan Jiang Han yang membuat masalah. Kilatan amarah melintas di matanya. Beraninya mereka menyebarkan rumor tentang Jiang He di belakang layar. Dia menyukaiku, rencananya sangat mengejutkan. Melihat suara diskusi di bawah panggung. Semakin keras Jiang Sui tiba-tiba mendekatiku selangkah. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke setiap sudut melalui mikrofon. Lagu apa yang ingin kamu nyanyikan? Aku hampir tanpa sadar berkata. Kalau begitu, agak manis saja. Jiang Sui sedikit mengangguk lalu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada kru panggung untuk memutar musik. Wah, aku kaget. Baru kemudian aku merasa lega. Tidak bisa dijelaskan. Gaya di atas panggung ini sama sekali berbeda dengan ular berbisa di rumah yang suka mengomel. Benar-benar lemah. Kalian berdua anak nakal. Senyum Jiang Sui akan muncul di sudut mulutnya, berani-beraninya dia gemuk. Aku adalah ular berbisa. Baiklah. Jiang He, tunggu saja. Sementara aku sama sekali tidak menyadarinya. Hanya merasa udara di sekitar seolah-olah tiba-tiba menjadi lebih dingin, pendahuluan. Begitu musik dimulai, Jiang Sui segera melupakan semua pikiran yang mengganggu. Dan suara ethereal juga perlahan terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengikuti irama. Suara itu membawa sedikit getaran. Tetapi juga menunjukkan ketidakdewasaan seorang pemuda. Suara diskusi yang semula gaduh di bawah panggung. Perlahan menjadi tenang tanpa disadari. Lampu sorot menyinari. Saat pandangan kami bertemu di udara. Persaingan memiliki sedikit perasaan cinta terpendam. 3 menit kemudian. Diiringi dengan kesempurnaan akhir dari 2 baris terakhir paduan suara. Tepuk tangan gemuruh dan sorak-sorai yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di seluruh venue. Siapa yang tahu gerakannya lancar? Secara alami menggenggam tanganku. Dan menarikku ke tengah panggung. Aku sama sekali tidak bereaksi. Seluruh tubuhku terpana. Kak Wu, apa yang kamu lakukan? Kali ini tamat. Nilai kebencian langsung meledak di bawah panggung. Sekelompok serigala itu akan mencabik-cabikku. Tolong. Setelah Jiang Sui selesai mendengarkan, senyum di wajahnya naik beberapa derajat. Juga membawa sedikit kepuasan karena lelucon berhasil. Tangan KU sangat lembut dan licin. Dan ada aroma samar. Pikiranku tanpa sadar menyimpang selama sedetik. Jari-jari Jiang Sui sedikit menegang tanpa terasa. Kemudian melepaskan telinganya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi diam-diam memanjat rona merah. Anak nakal ini berani mengkritikku dalam hatinya. Sepertinya dia pantas dihukum. Dia tersenyum di wajahnya. Tetapi dalam hatinya dia sudah memikirkan bagaimana menghukumku nanti. Setelah kami berdiri berdampingan di tengah panggung dan membungkuk dalam-dalam kepada penonton. Aku menoleh dan bersiap untuk kabur dari panggung. Tahu kecepatan tangan Sui sangat licin. Siapa lagi yang tiba-tiba meraih lengan bajuku seperti anak ayam kecil. Menyeretku menuruni panggung dalam 3 langkah besar. Aduh. KU, pelan-pelan. Ini mau membawaku kemana? Aku terseret olehnya hingga terhuyung. Dengan pasrah berteriak. Tapi Jiang Sui sama sekali tidak menghiraukanku. Tujuannya sangat jelas. Langsung menarikku ke belakang panggung.
Dia berbalik. Bibir merahnya membentuk senyum jahat. Nanti perkumpulan mahasiswa kami ada makan malam internal. Kau temani aku. Pikiran tentang orang gila langsung muncul di benakku. Wajah itu langsung menggeleng-gelengkan kepala dengan keras. Sudahlah. Kak Wu. Aku baru hari pertama datang. Tidak kenal siapapun di Jiangda. Hari juga sudah sangat larut. Aku tidak mau ikut campur dengan teman-teman kalian. Selamat bersenang-senang. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Ekspresi kehilangan dan kesedihan langsung muncul di wajah Jiang Sui. Suaranya juga melembut. Lau Liu. Meskipun kita berdua tidak banyak bicara sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga kita sudah tinggal bersama selama 18 tahun. Sekarang akhirnya berada di sekolah yang sama. Kak Wu hanya ingin mengajakmu berkenalan dengan teman-teman. Apakah hal kecil ini pun tidak bisa kukabulkan? Mulai lagi dengan jurus ini. Aku sudah memutar mata dalam hati. Menggunakan ikatan persaudaraan palsu ini untuk memaksaku. Jangan harap. Aku baru saja akan menolak. Jiang Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya. 5 juta. Kau temani aku pergi. Uang ini jadi milikmu. Mendengar kata-kata ini, mataku langsung berbinar. Kaya? Kaya? Sedang pusing tidak punya uang untuk kabur. Tidak disangka kau ini adalah HTM berjalan. Kalau begini beberapa kali lagi, aku bisa langsung kabur jauh. Wahahaha. Xiao Gua juga tepat waktu mengirimkan ucapan selamat. Selamat kepada host yang akan membuka dana kabur sebesar 5 juta. Jiang Sui melihat betapa serakahnya aku. Dan dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Deal. Kak Wu, kamu adalah kakakku sendiri. Wajahku langsung dipenuhi dengan senyum menjilat. Menepuk dada dan menjamin bahwa aku pasti akan menyelesaikan tugas. Jika kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Dan Shen Jingbing, yang kebetulan berjalan ke belakang panggung. Melihat wajahku yang menjilat ini. Kecemburuan dan amarah di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Dan langsung keluar dari sudut. Jiang Sui, ini adalah pesta internal organisasi mahasiswa. Bahkan jika dia benar-benar adikmu, membawa orang luar begitu saja. Bukankah itu sedikit tidak sesuai aturan? Urusanku bukan urusanmu. Shen Jingbing, aku menyarankanmu untuk berhenti melakukan gerakan kecil di belakang layar. Setelah selesai berbicara, Jiang Sui menarikku tanpa menoleh. Meninggalkan belakang panggung. Melihat punggung kami yang pergi. Wajah Shen Jingbing berubah-ubah. Mungkinkah Jiang Sui tahu bahwa masalah paduan suara itu aku yang atur? Bagaimana dia bisa tahu? Pasti Jiang He. Anak itu mengadu padanya. Jiang He, tunggu saja. Setengah jam kemudian. Di kamar pribadi restoran. Begitu aku dan Jiang Sui membuka pintu. Seorang gadis seksi dengan tubuh yang menggairahkan melingkari lengannya. Jiang Sui, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggumu lama sekali. Ada sedikit urusan yang menunda di jalan. Jiang Sui menjawab dengan santai. Dengan senyum tipis di wajahnya. Aku terkejut oleh aura panas yang datang. Ya ampun, tubuh senior ini terlalu bagus. Benar-benar makhluk surgawi. Jiang Sui langsung merasakan ketidakjujuranku. Merengut dan diam-diam menyikutku. Aduh. Hei. Kak Wu. Apa yang kamu lakukan? Aku kesakitan sampai menarik napas dingin. Jiang Sui sama sekali tidak menghiraukan teriakanku. Dan langsung mulai memperkenalkan Mei Ling. Ini adikku Jiang He si bungsu. Ini teman sekamarku. Sahabat karib Yao Mei Ling menyeret nadanya. Menutup kedua mata genitnya. Dan dengan tidak sopan memindai tubuhku. Penuh rasa ingin tahu dan geli. Ternyata kamu adalah juara yang gagal itu. Sudah lama mendengar tentang Daming. Halo. Kak Mei Ling. Aku memaksakan senyum yang menurutku pantas. Sementara Jiang Han di samping melihat kami mengobrol dengan hangat. Hatiku terbakar amarah.
Mengapa aku yang merupakan tuan muda sah dari keluarga Jiang? Mengapa di mata Wu Jie hanya ada anak haram itu? Karena sangat meremehkanku. Jangan salahkan aku, adikmu ini, karena menyiapkan hadiah besar untukmu? Jiang Han menundukkan kepalanya. Sudut mulutnya tertarik membentuk senyum dingin. Aku dengan tajam menangkapnya. Senyum sinis penuh kebencian itu. Bukankah ini tuan muda Jiang Han kita yang terhormat? Kenapa kamu juga ada di sini? Kalau tidak salah ingat, bukankah ini pertemuan internal Dewan Mahasiswa? Mungkinkah tuan muda Jiang Han? Kamu sudah menjadi petinggi Dewan Mahasiswa. Kecepatan naik pangkat ini lebih cepat dari roket? Wajah Han memerah karena tersedak. Bukan Dewan Mahasiswa. Siapa yang berhak membicarakan aku? Shen Jingbing di samping segera keluar untuk menengahi. Ini semua kesalahpahaman, kemampuan teman sekelas Jiang Han sangat kuat. Dia selalu ingin masuk ke Dewan Mahasiswa kami. Aku sebagai ketua membawanya untuk berkenalan lebih awal. Supaya memudahkannya bekerja nanti. Aku pura-pura tersadar. Oh, begitu ya? Berkenalan lebih awal ini bukankah sama dengan menggunakan pintu belakang? Oh, aku mengerti. Sudut mulut Shen Jingbing tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Dia bahkan lebih marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Suara dingin Jiang Sui terdengar. Dengan wibawa yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua sudah datang. Semua duduk. Begitu kata-kata ini keluar. Meskipun suasana masih dipenuhi dengan suasana canggung. Tapi setidaknya permukaannya tenang. Di sebelahku, Yang Dali baru saja memasukkan sepotong bebek panggang ke dalam mulutnya. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Bebek panggang ini luar biasa. Kulitnya renyah. Bagian dalamnya meledak dengan jus yang harum sampai air mataku hampir menetes. Sambil berkata dia menambahkan sepotong besar ke dalam mangkuknya. Dasar gendut. Aku meliriknya dengan jijik. Dengan ukuran tubuhmu itu, beraninya kau makan sebanyak ini. Hati-hati kursinya roboh. Ini baru permulaan? Hanya hidangan pembuka. Mulut Yang Dali penuh dengan makanan. Dia membantah dengan tidak jelas. Tepat pada saat ini, sebuah suara menghina datang dari sisi Shen Jingbing. Kampungan? Benar-benar tidak pernah melihat dunia. Gerakan makan lahap Yang Dali terhenti dan menjatuhkan sumpitnya. Hei! Kau bilang siapa yang kampungan? Suasana di ruangan itu langsung turun ke titik beku. An Shizu melirik Yang Dali. Tubuhnya beberapa kali lebih besar darinya. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mulutnya tidak mau kalah. Siapa yang makannya jelek? Siapa yang tidak mengerti apa yang kukatakan? Berani kau katakan sekali lagi padaku. Yang Dali tiba-tiba menggulung lengan bajunya dan menunjukkan tinjunya sebesar panci. Percaya atau tidak, aku akan meninjumu ke dinding dan tidak bisa dikeluarkan. An Shizu langsung ketakutan dengan aura ini. Tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya sangat jelek. Melihat situasi akan lepas kendali. Shen Jingbing melompat keluar lagi. Menengahi, saudara Yang. Tenanglah Shizu. Dia hanya seperti petasan. Temperamennya berbicara jujur, aku akan membawanya untuk meminta maaf padamu. Tidak. Jangan berdebat dengannya. Yang Dali mengangkat wajahnya yang gemuk. Dengan ekspresi jijik. Ketua Shen. Anda terlalu sopan. Perut Yang Dali saya bisa menampung perahu. Tidak pantas mempermasalahkan orang seperti ini. Bukankah itu menurunkan levelku? Wajah Yang Shizu memerah karena marah. Matanya memancarkan sedikit cemberut. Memarahi babi betina. Lakukan untukku, Shen Jingbing tiba-tiba melotot. Dengan nada tegas. Orang itu kemudian duduk kembali dengan kesal. Tetapi matanya menatap tajam Yang Dali dan Yao Meiling diam-diam mendekati Jiang Sui. Berbisik di telinga mereka dengan mata berbinar gosip. Jiang Sui, adikmu ini dan tuan muda palsu yang jahat yang dikabarkan di grup mahasiswa baru. Sama sekali bukan orang yang sama, kan? Pria tampan kecil ini agak menarik, ya? Grup apa? Jiang Sui mengerutkan kening.
Lihat sendiri, Yao Meiling membuka ponsel dan menyerahkannya. Di layar ada obrolan grup yang memarahiku habis-habisan. Grup kami awalnya ingin menggali beberapa saham potensial. Adik kelas? Akibatnya, adikmu kebetulan menyentuh hatiku. Marshall masih sarjana nomor 1. Hehe. Aku harus menjadi yang pertama mendapatkan keuntungan dari kedekatan. Jiang Sui melihat kata-kata kotor di layar. Wajahnya langsung menjadi dingin. Kamu tidak boleh menggodanya. Kenapa? Yao Meiling mengedipkan mata besarnya. Dengan ekspresi tidak puas. Aku belum pernah melihatmu memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Kenapa sekarang seperti induk ayam melindungi anak-anaknya? Mungkinkah omong kosong? Jiang Sui menjentikan dahinya. Bagaimanapun, dia tidak percaya. Jauhi dia. Aku tidak percaya. Kecuali kamu sendiri menyukainya. Yao Meiling tersenyum dengan ekspresi nakal. Brengsek. Pipi Jiang Sui sedikit memerah. Bagaimana mungkin aku punya pikiran tentang bajingan kecil itu? Lalu kenapa aku tidak bisa mengejarmu? Setidaknya beri aku alasan yang bisa meyakinkanku. Jiang Sui kehilangan kata-kata untuk sementara waktu dan hanya membuat alasan. Karena dia tidak menyukai tipe orang sepertimu yang terlalu berisik. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong padaku. Dua wanita cantik dengan gaya berbeda. Berkumpul bersama. Benar-benar pemandangan yang indah. Brengsek. Alasan bentuk tindakan Zhang Xingwang Jiantai meja yang sangat jauh. Namun, sebagai pusat dari topik ini, saya dan Yang Dali sedang makan dengan lahap di meja makan. Hanya kami berdua yang makan dengan paling bersemangat dan mabuk di seluruh kamar pribadi. Namun, dalam suasana makan yang harmonis ini, Jiang Han dan Shen Jingbing diam-diam bertukar pandang. Dan mengangguk satu sama lain dalam diam. Shen Jingbing perlahan berdiri. Memegang 2 gelas anggur merah penuh dan berjalan menuju Jiang Sui. Jiang Sui, saya impulsif di belakang panggung tadi. Mengatakan beberapa hal yang membuatmu salah paham. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Saya harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. 11 Sui ada di belakang panggung. Di wajahnya, dia tampak acuh tak acuh. Karena bagaimanapun juga, mereka berdua adalah anggota Dewan Mahasiswa. Shen Jingbing biasanya cukup bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dan kesannya tentangnya tidak terlalu buruk. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengulurkan tangan dan menerima gelas anggur itu. Lupakan saja yang sudah terjadi. Jiang Sui berkata dengan nada datar sambil menyentuhkan gelasnya dengan dia. Lalu mendongak dan meminum habis anggur di gelasnya. Dan dekat. Tidak jauh dari sana, saya sedang menggerogoti iga saus. Namun, sudut mata saya terus menatap situasi di sana. Xiao Gua. Shen Jingbing. Apa yang dilakukan bajingan ini lagi? Taktik pengorbanan diri ditambah taktik kecantikan? Suara Xiao Gua terdengar sangat cemas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah. Peringatan merah. Ada masalah dengan anggur itu. Jiang Sui telah tertipu. Sial. Saya hampir tersedak tulang. Sudah kubilang dia dan Jiang Han tadi tertawa begitu licik. Ternyata mereka ingin bermain curang. Karena begitu, bisakah saya diam-diam mengikuti mereka? Mungkin saya bisa menonton langsung. Siaran peringatan kecil itu berisi isak tangis, tuan rumah. Harap segera hentikan pikiranmu yang berbahaya itu. Begitu kata-kata itu diucapkan. Gelombang panas mengalir dari Jiang Sui. Muncul dari lubuk hatinya. Dia meraung dengan marah di dalam hatinya. Bajingan ini, Jiang He, pasti tahu tetapi tidak memperingatkanku. Aku berpikir untuk menonton siaran langsung Jiang He. Tunggu saja. Dia menyadari bahwa dia harus segera meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba ingin berdiri. Tetapi dengan ngeri menemukan bahwa kakinya mulai lemas. Dan pipinya tidak bisa menahan rona merah. Tatapan Shen Jingbing terus menatapnya dengan saksama. Melihat efek obat mulai bekerja. Segera mengulurkan tangan untuk membantu Jiang Sui. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan membantumu ke ruang istirahat untuk beristirahat sebentar. Enyah.
Jiang Sui menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk menepis tangan yang terulur padanya. Mengandalkan akal sehat yang tersisa. Dan terhuyung-huyung keluar dari kamar pribadi. Jiang Sui, Shen Jinbing berteriak berpura-pura. Dan segera mengejar keluar. Kilatan efek suara puas melintas di matanya. Mangsa yang sudah di depan mata masih ingin lari. Mimpi saja. Yao Meiling akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Jiang Sui, dengan sisa kesadarannya, terhuyung-huyung menuju belakang panggung pesta. Dia dengan gemetar mengeluarkan ponselnya. Dan dengan ingatan otot menekan nomor teleponku. Cepat datang ke pesta. Di belakang panggung, kumohon. 5 juta, segera datang, 5 juta. Nada suaraku di ujung telepon tiba-tiba meninggi. Cepat datang. Aku akan menahanmu, bertahan 1 menit. Aku segera datang, si pelit, adik laki-laki bau, bajingan besar. Jiang Sui mendengarkan nada kosong di telepon. Air mata kesedihan berlinang. Tubuhnya meringkuk kesakitan. Di dinding yang dingin, menggosok dengan susah payah. Di restoran, aku mengangkat. Si gendut yang dali yang masih makan dengan lahap. Jangan makan lagi. Ada masalah besar. Ada apa? Begitu terburu-buru. Apakah kaki ayam ini belum habis? Kak Wu diberi obat oleh bajingan Shen Jinbing itu. Jika terus berlama-lama, dia benar-benar akan bertindak. Aku berteriak dalam beberapa patah kata. Ya ampun. Yang dali meledak dalam sedetik. Bajingan ini berani menyentuh dewi saya. Aku akan mencincangnya menjadi saus daging. Dia langsung meledak dengan kekuatan lari yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Sebaliknya, dia menarikku dan bergegas maju. Baru saja berlari keluar dari restoran beberapa langkah. Kami langsung bertemu dengan Yao Meiling, Jiang, dan adik laki-lakinya yang cemas berputar-putar. Apakah kamu melihat Jiang Sui? Aku tahu di mana dia. Cepat ikut kami. Aku membawa mereka berdua langsung. Mendorong pintu belakang yang sedikit terbuka menuju ruang belakang. Pemandangan di depan mata membuat mereka bertiga terkesiap. Saat ini, Jiang Sui meringkuk di lantai di sudut. Mulutnya sedikit terbuka dan pipinya merah seperti akan meneteskan darah. Dia tanpa sadar merobek kerahnya. Mulutnya mengeluarkan sosok yang tertekan dan menyakitkan. Aku hanya melirik wajahku dan langsung terbakar. Detak jantungku juga melewatkan setengah detak. Dan mata yang dali membelalak seperti lonceng tembaga, mulutnya sedikit terbuka. Air mata adik laki-lakinya mengalir dari sudut mulutnya dengan menyedihkan. Kalian berdua keluar dari sini. Segera, Yao Meiling adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak marah kepada kami berdua dengan cemas dan marah. Kami berdua merangkak keluar dari belakang panggung. Bersandar di dinding di luar pintu. Terengah-engah. Wajah kami berdua penuh dengan rona merah. Di belakang panggung, Yao Meiling dengan susah payah membantunya berdiri. Membantunya menarik pakaiannya yang berantakan. Jiang Sui bertahan. Kita akan segera ke rumah sakit. Kalian berdua cepat masuk dan bantu. Aku dan Yang Dali segera mendorong pintu dan bergegas masuk setelah mendengar suara itu. Jiang dan adik laki-lakinya. Kamu yang menggendongnya. Jiang Sui. Aku akan segera memanggil mobil Yao Meiling. Memerintahkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Biarkan aku yang menggendongnya. Aku langsung merinding. Dengan keadaannya seperti ini, dia tidak akan menjatuhkanku di tengah jalan kan. Aku, pemuda polos ini, tidak tahan dengan pemandangan seperti ini. Situasinya sangat mendesak. Kulit Yao Meili sudah memelototi dan menghentakkan kakinya. Aku tidak bisa menggendong orang gemuk. Kamu adalah target yang paling cocok. Cepat. Kamu bantu aku membawanya. Aku harus menggendongnya di punggungku. Aku hanya bisa maju dengan berani. Dengan menggigit bibir, aku menggendong seluruh tubuhnya. Kak Meiling naik mobilku. Aku melemparkan kunci mobil ke Yang Dali si gemuk untuk pergi ke tempat parkir. Bawakan kurinanku. Kurinan Yang Dali tertegun sejenak. Segera sadar. Oke. Pasti menyelesaikan tugas.
Dia menangkap kunci dengan mantap. Seluruh tubuhnya bergegas keluar dengan cepat. Aku menggendongnya yang terus bergerak. Jiang Sui berlari menuju gerbang sekolah secepat mungkin. Sepanjang jalan ini bagiku, rasanya seperti siksaan manis. Jiang Sui sudah sepenuhnya dikendalikan oleh efek obat. Sebuah tangan kecil yang panas, tanpa sadar masuk ke dalam kaosku. Berkeliaran di punggungku yang kokoh. Yang membuatku semakin merinding adalah bibir Jiang Sui yang panas dan lembut itu. Terus-menerus mencium pipiku dengan sembarangan. Telinga dan leherku robek ciuman ibu.